ANH 10 Velfire ya? NH20 kali 20 kayaknya. 2014. Sama seperti yang di video. Kalau tanjakan terus berarti tiba-tiba bisa getar mesinnya seperti mau mati mesin. Hashtag obsesi. Mohon arahannya untuk Wuling Cortez AMT. Apakah bandel dan kuat? Lebih dari 2 km. Nanti saya berhenti di pinggir jalan, matiin mobilnya, terus nyala lagi indikator AT-nya mati. Nanti nyala kedip lagi setelah jalan lebih dari 3 km. Untuk perpindahan gearnya masih lancar-lancar aja. Gak ada yang jeduk. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi guys, di obsesi obrolan seputar transmisi episode 104. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita Bapak Freddy. Gimana kapsnya Koko? Sehat, lu gimana? Super. Nah, bengkel? Bengkel lumayan lah ya. Ada berapa mobil ya? Kita lagi kemarin tuh lagi hat-trick 3 mobil Alphard. 2 udah dibalikin, tinggal 1. Nah kebetulan 1 udah ada yang servis AC ya kok ya. Itu dia servis transmisi, servis AC, servis kaki. Kira-kira gitulah kok kondisi bengkel. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi mobil, perawatan mobil dan permasalahan mobil, boleh tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Next kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Nah kebetulan di episode kali ini gue ambil salah satu pemenang dari episode obsesi 88. Pemenangnya adalah dari @channel Yasidul 1593. Hashtag obsesi. Siang kok, saya subscriber baru. Saya mau tanya All New Ras manual 2018. Saya pernah ada kasus 3 tahun lalu. Saat dalam perjalanan mudik di tol Jakarta Solo, tiba-tiba oli gardannya habis sekitaran masuk tol Semarang menuju Solo. Padahal seminggu sebelumnya baru aja servis berkala di beres Jakarta langganan. Awal perjalanan normal saya nggak lebih 100 km per jam di tol Jakarta Solo. Memang ada suara ngegerung keras selama masuk tol Semarang, tapi mobil masih jalan dan nggak ada indikator error di panel instrumen. Begitu sampai rumah di Solo, saya ngolong didapat ternyata ada 2 baut gardan kendor. Aduh, oli gardan nggak ada sampai benar-benar kering. Besoknya saya ke beres Klaten untuk inspeksi, ditemukan banyak gram-gram karena gardan kehabisan oli. Kemudian saya telepon beres Jakarta lalu bicara dengan manajer dan mekanik yang servis mobil saya. Mereka ngakunya kerja sudah sesuai SOP. Akhirnya didapat win-to-win solusi. Saya harus beli segelondong gardan baru seharga 13.500.000, sudah diskon termasuk pemasangan dan garansi oleh beres. Jadi untuk channel Yasidul boleh langsung hubungin admin untuk dapetin merchandise ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kok, Let's go. kita langsung masuk ke pertanyaan obsesi. Pertanyaan Arya dari Ko Freddy. Ayo. Dari @Rahmat Bagaskara. Hashtag obsesi. Ko Freddy dan Mas Ar. Ini saya ada dana 200 juta. Kalau beli mobil satu-satunya yang ada di otak saya cuma Innova 2KD. Tidak salah, bagus ini pilihannya. 2012 AT. Dengan dana tersebut lebih baik ambil itu aja atau ada rekomendasi mobil lain yang tahunnya lebih muda. Terima kasih. Koko kalau misalkan disuruh pilih Innova KD atau ada opsi lainnya yang tahun lebih muda budget 200 juta? Sebenarnya ini pilihannya udah bijak ya. Maksudnya bijak, ya. Innova 2012 berarti udah yang grand. Pilihan lain kalau mau lebih gagah mungkin ngambil Pajero. Oh iya benar, Pajero 4D56. Exit atau Dakar dapat kok? Mungkin Dakar udah dapat juga. Mungkin Dakar udah dapat. Mungkin tahunnya tapi kalah. Ya di bawah 2012 ya kan. 9 misalnya, 10 atau Fortuner kalau mau lebih gagah misalnya ya. Tapi tahunnya ya itu mungkin kalah sama Innova ya. Terus opsi lain nggak tahu seleranya apa ya. Kalau seleranya mobil keluarga yang bisa 7 seat, R3. XL7 kali. XL7 iya. Bingung mau opsi apa nih. Kecuali kalau pilihan sedan ada banyak. Tapi nggak tahu selera apa enggak ya kan? Iya. XV60 dapat gak ya kok ya? Nah itu barusan pengen ngomong. XV60 kayaknya nggak dapat. Nggak dapat ya? Kalau 50 dapat ya? Tapi kalau 50 kembalinya masih banyak banget itu kembalinya. Kalau beli yang 2017 mungkin ngepas-ngepas lah. Pas ya? Iya. Kalau XV50 yang awal-awal 2012, 2013 kembalinya masih banyak ya? Masih banyak. Bisa masih banyak banget. Nah, banyak lah pilihannya sebenarnya. Tapi balik lagi tergantung selera sih. Cuma kalau pilihannya udah Innova sebenarnya kalau gue sih setuju-setuju aja soalnya udah nyaman. Enak. Lumayan gede ya kan, isi banyak orang juga ayo gitu. Kalau sedan kan ya mungkin nyaman beda jauh. Nyaman, sangat nyaman. Iya. Kalau asal jangan diceper-ceperin lagi. Kecepatan tinggi pun lebih nyaman. Ya, Jauh lebih nyaman. Lebih nyaman sama lebih aman rasanya. Soalnya kalau mobil agak tinggi lu mau lari kenceng tuh berasa olengnya. Ngeri. Oke, next ya kok ya. Dari Papi Jivan 9671 hashtag obsesi. Om tanya, Velfire saya ANH 10. ANH 10 Velfire ya?
NH20 kali 20 kayaknya. 2014. Sama seperti yang di video. Kalau tanjakan terus berarti tiba-tiba bisa getar mesinnya seperti mau mati mesin. Dan kalau digas RPM rendah gerdek gitu sampai ke bodi mobilnya. Tapi kalau digas agak tinggi RPM-nya nggak gerdek. Dan kalau menanjak, kalau di jalan normal nggak ada masalah. Kira-kira itu kenapa ya? Mohon infonya. Saya di Bandar Lampung. Wih, salah. Bandar Lampung ini Lampung. Mungkin apa ya? Sudah penyakitnya ANH20 kalau ada gerdek gitu ya. Itu memang penyakit di Matic-nya. Rasanya getar kalau pas nanjak getar ya memang kan. Iya. Deg-deg gitu ya, lompat-lompat mobil. Nah, itu memang sudah common. Masalah umum. Masalah umum. Common problemnya ANH20. Biasanya itu memang Matic-nya udah kena. Itu kalau dibuka biasanya pulinya udah baret. Jadi apa ya? Kalau jalan datar nggak ada masalah. Ada juga yang paling sering kalau jalan datar dia di kecepatan antara 20 sampai 40. Roda itu rasanya kayak kita kena speed trap. Speed trap, oke. Deg-deg ya gitu lah. Deg-deg. Nanti kecepatan tinggi dia hilang. Cuman di situ aja dia sering muncul. Itu karena pulinya udah baret. Baretnya nanti itu posisinya yang di dekat depan, bukan yang di ujung. Yang di dekat rasio rendah lah ya. Iya, awal belt jalan itu. Iya, begitu udah jalan. tinggi kan dia lari ke sini kan beltnya kan. Nah, dia proses mau naik ini kena puli nggak rata itu. Oke. Cuma sayangnya di Bandar Lampung. Oke, next ya kok dari Wilhelm_Akasaka STK Obsesi. Sedang ingin ambil Grand Livina Matic L10 AT. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Apakah AT Grand Livina ini badak? Terima kasih. Apa Om? Sebenarnya ini mobil badak ya kok ya. Cuma ya namanya juga udah umur gak ada yang abadi di dunia ini kalau buat tantangan manusia. Benar atau tidak? Problem paling umumnya apa? L10. L10 ini rata-rata problem umumnya ya. Itu kalau pagi harus dipanasin 10 menit, 15 menit baru mau jalan. Atau kadang harus dipancing dulu ke gigi 1. Terus sebenarnya ke gigi 2, gigi 3. Nah, tapi kalau misalkan udah ada kendala kayak gitu, jangan coba-coba pakai adiktif ya kok ya. Belum tentu sembuh. Yang ada malah nanti bisa jadi masalahnya makin parah. Biasanya paling umumnya tuh L10 tuh kalau udah problem Matic-nya, masuk D itu waktu dingin nggak mau jalan. Lu mau gas toel juga nggak jalan. Nggak jalan, nggak bisa dia. Nah, tapi begitu lu pancing di 1, mau jalan. Nanti sudah jalan baru pindah ke 2, baru ke D. Nah, kalau udah panas, berhenti, diem, normal lagi. Tapi begitu udah dingin lama, itu terulang lagi. Nah, itu ciri-ciri Matic-nya yang bermasalah. Oke, L10 paling sering bermasalahnya kayak gitu. Oke, next guys. Lanjut. Dari Ahmad Adhalah V8Q hashtag Obsesi. Mohon arahannya untuk wuling Cortez AMT. Apakah bandel dan kuat? Mohon tips and trick merawat Cortez AMT. Kami berminat dengan Cortez AMT. Harganya menarik. Harganya menarik memang, soalnya ya itu mobil brand dari China. Nggak tahu, mungkin sekitar 100 kali ya. Oh, under 100 malah ya kayak kalau masalah ya? Mungkin, gue nggak pantau wuling ya. Kalau under 100 mending Innova bensin aja. aman. Orang beli ini karena apa? Aman. Bentuknya lebih modern. Iya sih. Dalamnya lebih banyak fitur ya kan? Lebih modern juga. Iya. Lebih banyak itu. Bodinya rasanya lebih tebel. Touchscreen. Yang pasti kalau sama Innova yang lama kan standar banget. Ya kuno banget. Iya, jadul banget. Kalau yang pengen modern dikit, mudaan dikit ya inilah. Saya kalau mesin Innova lah. AMT sekalinya rusak ya aktuatornya lumayan mahal ya, TCM-nya. Mesinnya 1,8 non turbo, spare part gue nggak tahu deh. Nah ya kita Cortez tidak tahu. Problemnya mobil wuling ini kadang di spare part. Kita pun kadang kesulitan cari spare part ya kan. Pesan barang sampai di mana? Padang, Bukit Tinggi. Las dari @arum sekar. Om mau tanya dong Om, Sigra 2017 indikator AT nyala kedip tengah jalan setelah jalan lebih dari 2 km. Nanti saya berhenti di pinggir jalan, matiin mobilnya, terus nyala lagi indikator AT-nya mati. Nanti nyala kedip lagi setelah jalan lebih dari 3 km. Untuk perpindahan gearnya masih lancar aja, gak ada yang jeduk. Terus saya biarin di posisi D, mobil juga jalan sendiri tanpa digas. Begitupun di posisi R. Kira-kira kenapa ya Om permasalahannya? Kalau ini kayaknya udah ngarah ke body valve ya kok ya? Bisa jadi AT-nya kedip. Ini ceritanya mirip kayak yang dicondet dulu. Agia. Bu Arni. Aduh, nanti Ibu Arni nonton lagi. Ya Bu Arni. Kita nganter mobil di sini udah tes lama, nggak muncul. AT nggak kedip ya. Begitu kita udah nyampe condet, turunan, tanjakan, muncul di kedip. Nah ini sedikit cerita. Mobil sudah tes ECU, ganti, ya kan? Tes kabel, ganti kabel bodi ya. Masih aja kan. Kalau dipakai sebenarnya normal, tapi begitu AT-nya kedip, mobilnya jeduk. Iya.
Jadi error. Nah kemarin itu kayaknya kita body valve ya. Body valve. Terakhir Terakhir body valve walaupun memang mehong ya udah ganti. Tapi sejauh ini udah sampai sekarang juga oke, aman. Nah jadi ada kemungkinan di body valve. Oke. Untuk dual VVTi memang Sering permasalahannya di situ. ya, dan memang body valve-nya ya nggak ada salahnya kita cek-cek juga bagian kabel elektrikal yang lain karena bisa pengaruh juga. Waktu itu kan juga ada tuh kok yang mobil Calya X kecelakaan, dia jadi gearboxnya diganti. Bawa ke sini, dia Bawa ke bengkel sini. body repair kan. Body repair. Udah ganti gearbox ya di body valve, udah nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh juga. Kita juga sama nggak sembuh-sembuh kayak gini. Makanya kalau bengkel yang rame itu biasanya dia study case-nya banyak. Banyak tadi case-nya. Oke, dia menang di pengalaman karena apa? Mobil datang dengan permasalahan yang kadang mungkin Beda-beda. Nah, oke, dari beda-beda ini nah kadang dia bisa dapat banyak pelajaran. Oh, ternyata masalah ini solusinya ini. Oke, masalah ini solusinya ini. Oke, cukup untuk video kali ini. Oke guys, sudah habis pertanyaan dari Obsesi episode 104 untuk di video kali ini. Nah mungkin teman-teman yang mau masih banyak pertanyaan, bolehlah tulis di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Selain dapat jawaban juga dapat merchandise dari Domo Transmisi ya kan. Nah jadi untuk apa lagi, tulis komentar sebanyak mungkin. Terus mungkin ajak juga teman-teman atau keluarga-keluarga yang punya pertanyaan seputar Matic, tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa dong di subscribe juga dong. Betul. Di follow juga akun sosmed kita biar terupdate info-info tentang otomotif lah. Informasi juga di Domo Transmisi Ciledug kita udah bisa ya pengerjaan AC sampai kayak kaki, mesin checking nanti akan kita taruh di sana satu, jadi buat teman-teman minggu depan lah ya, kita usahakan lah ya. Mesinnya udah nyampe, kita impor itu, cuman memang lagi proses kirim ke sana. Jadi ya buat teman-teman yang punya masalah kayak kaki di mobilnya, next Domo Transmisi Ciledug udah bisa. AC pegang stand juga udah bisa. Nanti kita bakal bikin video di YouTube. Kita udah ada sih video YouTube-nya, tinggal diupload aja mengenai AC. Nanti kayaknya setiap ngebahas AC kita cantumin kali ya video YouTube Alphard-nya. Oke, panas gitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya guys. Domo Transmisi, dokternya Matic. Thank you. Domo Transmisi, dokternya Matic.